Demi Allah saya cakap, mesti awak kena jawab. Saya punya rezeki sekarang ada mana, mesti saya kena makan dekat sana. Awak tak boleh simpan saya punya makanan. Macam mana pun itu rezeki sampai dekat saya. So, lain kali abang, awak nak cakap macam-macam, tak apa. Siapa yang salah, you cakap dengan dia. Jangan tarik bangsa kita. Kita semua orang bukan salah. You datang Malaysia, you bukan orang miskin. Kenapa you pergi surau? Kenapa you pergi masjid ganggu orang? Pakistan dan zaman sebutnya banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Parah banget nih mas, ada orang selain muslim yang mau berbuka puasa di sini. Kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Lah ini kan untuk yang puasa aja. Ya Allah mas, ini mas. Ini di Masjid Pemuda Indonesia, semuanya boleh ikut makan mas. Baik muslim maupun selain muslim. Jadi sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, katanya masyarakat Malaysia itu lebih islami daripada masyarakat Indonesia. Akan tetapi di suasana Ramadan seperti ini, ketika orang-orang Bangladesh yang ada di Malaysia yang ikut berbuka puasa di masjid di sana, justru oleh sebagian warga masyarakat Malaysia ini dianggap sesuatu yang meresahkan. Bahkan sempat direaksi oleh banyak dari orang-orang Bangladesh yang ada di Malaysia. Dan tentunya hal ini berbanding terbalik ketika ada yang mengatakan masyarakat Malaysia itu lebih islami daripada Indonesia. Dan juga beda dengan suasana Ramadan di Indonesia, di mana nonis-nonis ataupun teman-teman non-muslim yang ada di Indonesia ketika ikut berbuka puasa di masjid, orang Indonesia khususnya orang muslim itu happy-happy saja. Jelas ini sangat jauh sekali dengan suasana Ramadan di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal. Dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal, atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni, dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari, mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar. আসসালামুআলাইকুম, রমজান মোবারক। কেমন আছেন সবাই? আজকে 2 দিন ধরে আমার একটা ভিডিও খুব বেশি কষ্ট দিয়েছে, আমি দেখেছি, এবং অনেকে ভিডিও বানাইছে, সবাইকে আমার সেলুট জানাই যারাই প্রতিবাদ করেছে। হ্যাঁ, আমরা মালয়েশিয়াতে থাকি, আমরা ফরেনার, তো কি হয়েছে? তার মানে কি আমাদের যে যা বলবে আমরা চুপ করে শুনবো? হ্যাঁ, অবশ্যই কেউ না কেউ ভুল আছে। ভুল একজন করলে একজনকে বলবে, সবাইকে তো বলতে পারে না। আমরা একটা বাঙালি ভুল করব, তার মানে কি সবাইকে বলবে? সরি kalau saya cakap salah, minta maaf. Saya nak cakap satu saja. Siapa yang salah, awak boleh cakap dengan dia saja. Salah tetap salah. Awak boleh tunjuk jari awak dekat dia. Bukanlah tunjuk yang bangsa semua. Kita semua orang bukan salah. Lagi satu, aku nak cakap, kita orang Muslim buka puasa, ada rezeki dekat mana, kita pergi sana. Kalau dekat masjid pun kita pergi makan, adalah rezeki dekat sana. Okey. Kalau satu orang pergi sana buat salah pun, cakap dengan dia. Jangan buat video macam ni, tarik-tarik bangsa semua. Awak pun orang Muslim, awak pun tahu yang dalam Muslim kita punya yang Quran cakap apa. Kalau awak boleh satu kali pun kasih makanan orang, itu pun terbaik juga. Hati awak baik. Kalau orang makan dekat masjid, itu pun orang buat macam-macam lah. Aku pun tak tahu kenapa. Aku maaf betul-betul kalau saya cakap kasar. Maaf.
Sebab nak cakap apa tahu? Saya pun dari Bangladesh. Bukanlah dari orang Rohingya ke apakah. Siapa-siapa pun, orang Malaysia ke, orang Bangladesh ke, kita yang Muslim. Satu yang jaga dulu. Yang orang Muslim. Jangan tengok orang Bangladesh ke, orang sini ke. Melayu pun Muslim, Bangladesh pun Muslim. Kalau orang tak suka, tulis depan yang masjid Bangladesh, orang tak boleh masuk dalam masjid tu. Kalau awak boleh, jawab nanti. Bila mati, dekat kubur, jawab dengan depan Allah. Demi Allah saya cakap, mesti awak kena jawab. Saya punya rezeki sekarang ada mana, mesti saya kena makan dekat sana. Awak tak boleh simpan saya punya makanan. Macam mana pun itu rezeki sampai dekat saya. So, lain kali abang, awak nak cakap macam-macam, tak apa. Siapa yang salah, you cakap dengan dia. Jangan tarik bangsa kita. Kita semua orang bukan salah. Sorry kalau saya cakap banyak kasar, maaf ya. You bayar 20,000, 25,000 bayar ejen you datang Malaysia. You bukan orang miskin. Kenapa you pergi surau? Kenapa you pergi masjid ganggu orang? You rumah apa ada you makan, you makanlah. Itu takdir you. Okay? Tolong faham. Jangan pergi masjid dengan surau ganggu orang lain. You datang sini bekerja. Habis tamat tempoh you, kerajaan Malaysia akan ditendang you. So pergi surau, jangan pergi masjid, jangan ganggu. Hari Jumaat pun sama, jangan pergi masjid. Lu orang musafir you rumah, kalau you solat nyinggung orang Malaysia ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu you punya susah, you punya hati. You niat ikhlas. Salat Jumaat pun you boleh bikin mana-mana tempat, tepi jalan pun boleh, dalam rumah pun boleh. So tolonglah jangan pergi masjid atau surau. Maksudnya ini bukan Arab Saudi, gitu. Ini bukan Qatar, ini bukan Bahrain, ini bukan Dubai. Sana bulan puasa orang cari mau bagi sedekah. Sana bulan puasa Ramadan orang panggil, mana ada orang menteri agama tunggu tepi jalan mau bagi orang derma. Sebab dia tahu hukum agama Islam, dia tahu hukum apa kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sini dalam Malaysia alhamdulillah ramai yang terbagus, warga tempatan yang adalah 1-2 orang mungkin dia tak nampak makan. Dia yang mau viral, dia yang cakap macam-macam, menjatuhkan negara sendiri, menjatuhkan orang lain. Taubatlah, taubatlah. Saya minta warga Bangladesh, baik, jangan pergi masjid atau surau. You solat di mana pun, jangan ke masjid pun you solat, kecuali you punya hati. Hati ini ikhlas, Allah akan tahu you punya susah. You datang cari duit, you datang bekerja. Okey, tolonglah baik faham, jangan pergi mana-mana surau atau masjid, jangan diganggu. Orang panggil pun minta ampun. Baik faham, jangan pergi mana-mana surau atau masjid. Sebab orang itu tak faham you. Sampai segitunya ngomongnya. Macam mana mau faham sama dia? Itu sajalah baik. Aku nasihatkan ke orang, jangan pergi masjid atau surau, jangan ganggu orang lain. Ikutlah takdir kau. Apa lekat takdir ini? Allah ikut takdir. Allah akan tahu hati dalam kau. Allah tahu kau orang miskin. Allah tahu kau orang yang susah. Siapa yang tak faham kau tanggungjawab akhir. Okay, bye. This is Malaysia. কতই না প্রশংসা করে ভিডিও করলাম তোমার নিয়ে। di masjid lagi. সেই তুমি কিনা সামান্য ইফতারের জন্য আমাদের পুরো দেশকে নিয়ে অপমান করলা। এক বোতল বিষ এনে দে ভাই, খায়া মইরা জায়গা। আজকের পর থেকে আমরা আর কখনো মালয়েশিয়া মসজিদে ইফতার করতে যাব না। আমার এই ভিডিওটা যারা যারা দেখবেন সবাই আমার সাথে ওয়াদা করবেন, মালয়েশিয়ার মসজিদে আমরা আর ইফতার করতে যাব না। Jangan tunduk-tunduk kepala lo. Yang nonis. Nicole, Nicole, sehatlah Nicole. Di kantor
Mayor Yogyakarta. Kita sedang buka puasa dengan orang asing banyak di sini, sama orang Yaman, orang Nigeria, orang Palestina, orang Turki, orang Mesir, dan Tajikistan, dan Yaman sebutnya. Banyak sekali. Sama orang Indo semua juga. Kita berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, tapi satu akidah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mas. Ya mas. Parah banget nih mas. Ada orang selain Muslim yang mau berbuka puasa di sini. Kan nggak boleh ya? Apa nggak boleh? Lah ini kan untuk yang puasa aja. Ya Allah mas, gini mas. Ini di Masjid Pemuda Indonesia semuanya boleh ikut makan mas, baik Muslim maupun selain Muslim. Jadi nggak ada yang ngarang. Nah, nanti yang puasa kalau nggak kebagian gimana? Oh ya Allah, nggak perlu khawatir, tenang aja. Kenapa? Karena di sini ini udah kita hitung mas. Ada sekitar 250 porsi. Jadi udah kita hitung nanti biasanya yang datang buat buka itu berapa. Sisanya untuk jamaah umum, yang Muslim selain Muslim nggak apa-apa, boleh mas. Jadi semuanya boleh nih? Boleh, boleh. Bagi teman-teman ya yang selain Muslim, yang mungkin lagi lapar nih, pengen makan, datang aja ke sini nih. Kita buka, lagi ada di buka jalan bersama, gitu ada ya? sahur juga, gratis bagi siapapun. Datang aja nggak apa-apa mas. Alamatnya di mana? Ini kita alamatnya ada di Jalan Kali Kepiting nomor 111 Surabaya. Gitu ya mas. Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai go internasional, kini takjil gratis Masjid Jogokarian mulai dilirik warga negara asing, ikut antri. Bapak non-muslim ini datang lagi ke masjid. Bapak ini sungkan datang ke masjid. Beliau sampai duduk di pojokan di bawah tiang listrik. Dan akhirnya saya panggil buat ikut makan. Bapak, kenapa? Tadi kok duduk jauh di sana di bawah tiang listrik. Kenapa tidak duduk di sini aja seperti kemarin? Iya mas, saya sungkan ganggu yang lain. Saya kan non-muslim. Bapak, tidak perlu sungkan ya. Besok kalau kesini lagi, gak apa-apa. Tunggu di teras sini aja. Kami tidak pernah membeda-bedakan. Semua boleh datang dan ikut makan di masjid ini. Walau kita beda keyakinan, tapi kita harus saling peduli satu sama lain. Oh iya mas, terima kasih banyak ya mau nerima saya di masjid ini. Kami terbiasa terhadap jamaah baru untuk pendekatan lebih kenal lebih dalam. Akhirnya bapak cerita cukup panjang tentang kondisi hidupnya yang bikin kami sedih tentang perjalanan untuk bertahan hidup. Beliau ini perantauan yang hidup sendiri di Bandung dengan kondisi sedang sakit sinus bagian hidung yang akhirnya bikin beliau sensitif terhadap udara dan tidak bisa di tempat keramaian, bermasalah dalam pernafasan. Mohonnya Pak, Bapak kenapa sampai tergerak datang ke masjid ini? Saya bingung mas, awalnya saya sungkan untuk harus ikut makan ke masjid ini, tapi karena kondisi saya juga keterbatasan, jadi saya coba mampir ke masjid ini. Saya pun tahu karena diajak teman saya. 6시 13분, 이제 곧 먹을 시간이야. lapar banget, lapar, haus banget, lapar banget. Tapi aku harus puasa. Ya, 2 menit lagi, 2 menit lagi. 2 menit. 여기 배경. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video. Katanya masyarakat Malaysia itu lebih islami daripada masyarakat Indonesia. Akan tetapi kejadian yang terjadi di Malaysia ini sangat berbanding terbalik, di mana banyak dari orang Bangladesh yang ada di sana ikut berbuka puasa, akan tetapi sebagian dari masyarakat Malaysia justru mengatakan ini adalah sesuatu yang meresahkan. Padahal orang-orang Bangladesh ini kan sesama Muslim, akan tetapi sikap warga Malaysia ternyata seperti itu. Berbeda dengan suasana Ramadan di Indonesia, di mana banyak dari teman-teman non-Islam ataupun yang disebut nonis ketika ikut berbuka puasa bersama teman-teman Muslim yang menunaikan ibadah Ramadan, akan tetapi orang-orang Indonesia tetap happy, tetap welcome ketika mereka ikut berbuka puasa.
Oke guys, demikian beberapa cuplikan video yang menarik. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.